Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya dari politik si Gibran ini begitu kan. Ya, dinasti politik hari ini tidak jauh lah dengan dari Pak Jokowi, dari anaknya, dari menantunya dan sebagainya. Bisa jadi ya anak-anak semua bisa terjun begitu. Ada kabar bahwa Kaisang juga tertarik dengan dunia politik begitu kan. Bahkan ini Gibran minta pertimbangan Prabowo maju ke Pilgub ya, pertimbangan Prabowo maju ke Pilgub DKI atau Jawa Tengah. Menurut saya pribadi ya di Jawa Tengah juga tidak menjadi masalah, tapi perlu diingat apa prestasi Gibran ini yang sering dipertanyakan begitu kan. Karena apa? Karena selama ini yang saya lihat bahwa persoalan bangsa kita dilihat dari sebuah prestasi begitu. Apakah lebih parah daripada Pak Ganjar atau apa? Pak Ganjar sendiri kan tahu sendiri kegagalan mereka begitu mengatasi banjir sana, kemiskinan di sana ya seperti itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya dari komentar-komentar netizen yang sangat menarik ya. Gibran Rakabuming Raka mengaku didukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai gubernur. Gibran pun minta saran maju di DKI atau di Jawa Tengah. Nggak kapok di tikungan, Wowo siap membela penikung selanjutnya Yamin Gerindra. Ntar aja nih, moga-moga di Jakarta biar langsung nyungsep ini. Gibran didukung Prabowo, terus Prabowo didukung siapa? Ambisikah mereka? Ya ini. Gup Papua aja Mas Gibran tweet pembangunan biar semakin merata. Dengan bisa merubah secara signifikan Papua, jalan menuju RI 1 akan semakin mudah. Kalau di Jawa kurang menantang. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Tetapi yang ditanyakan publik apa prestasinya Gibran begitu kan. Ya ini menjadi spekulasi. Kalau lebih parah daripada Pak Ganjar, maka hujatan-hujatan itu yang kemudian muncul begitu kan. Karena di satu sisi Pak Ganjar itu tertolong dengan media itu begitu, pencitraannya di mana-mana, padahal ya prakteknya sendiri kan publik bisa menilai seperti apa begitu. Jangan serakah dong, ntar turun tahta juga ke istrinya. Hedeh, ini negara udah kayak punya pribadi. Enak bener ya, terlalu ini. Selama tidak menilep mania ya, menciptakan kelompok yang amanah, integritas dan jujur kita dukung. Apa ini? Di luar Jawa Tengah aja, soalnya aku wong Jateng. Biar warga luar Jateng ngurusin di Pintra. Ayo buruan sebelum bapakmu lengser, enak kan? Lah Prabowo sendiri statusnya cuma capres abadi, capres gagal maning. Kalau mau endorse orang lain, ini kan bikin kita semua tertawa galak. Sebetulnya dia ambil kesempatan karena bapaknya masih berkuasa. Kalau kapasitasnya sebagai seorang pemimpin belum ada sama sekali, tunggu dewasa dikit lah. Banyak yang masih sanggup lagi untuk cagup bukan anak kemarin sore kayak dia ini. Kasihan nanti warga DKI-nya. Ya dalam demokrasi kita bagi kami ya tidak menjadi masalah mau calon ini mau calon itu karena kebebasan demokrasi. Tapi perlu diingat masyarakat dan publik tahu sendiri apa prestasinya begitu kan. Apa yang ditawarkan, apa visi dan misinya yang harus kita berikan kepada rakyat begitu kan. Ya kalau hanya klaim ini, klaim itu dan sebagainya bisa begitu kan. Tetapi ya seorang pemimpin itu harus punya jiwa, karakter yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri begitu kan. Bagaimana untuk maju begitu. Ya setuju ya ngelihat ini bocah maju pilkada ini cocok hidup di zaman kerajaan. Kayak nggak ada lain aja biar pinter ini. Serius setelah putra pertama yang mulia menantu kemudian si bungsu. Bahkan konon yang mulia sampai kaget. Ya setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Tapi mbok ya takes your time brother, berkembanglah secara organik ya momentum atau aji mumpung itu penting. Tapi ya bisa aja dinasti politik itu Jokowi hari ini kepada anak-anaknya begitu. Tetapi kalau sudah dikena satu OTT misalnya semuanya akan kena karena dinasti politik itu tidak selamanya berada di situ, berada di atas begitu kan, berada yang sukses begitu. Tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi begitu kan. Saya tidak menjadi masalah, tapi perlu diingat apa prestasinya begitu. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik sebenarnya. Gibran minta pertimbangan Prabowo maju ke Pilgub DKI atau Jawa Tengah. Wow.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku disarankan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai gubernur. Hal tersebut diutarakan Prabowo saat bertemu empat mata dengan di Loji Gandrung. Lah, kenapa ya Pak Prabowo ngurusin kader orang lain? Kan semuanya tergantung dari PDIP begitu kan. Ya, apakah ini selama ini ya kalau PDIP sah-sah aja, apakah Prabowo akan juga ikut di situ begitu ya. Bagi kami ya tidak menjadi masalah juga, tetapi ya kalau minta pertimbangan itu kan memang ya tahu sendirilah Pak Prabowo seperti apa begitu kan. Ya ada dong pembicaraan pilgub, mosok ora ono wis ngobrol empat mata ini banyak sekali ya. Ngobrol empat mata tidak membahas itu rugi begitu. Bahkan Gibran mengaku dalam pertemuan itu dirinya sempat meminta pertimbangan kepada Prabowo apakah akan maju Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Pasti harus meminta pertimbangan DKI atau di Jawa Tengah. Bahkan ditanya apakah akan bergandengan dengan Gerindra untuk kursi Pilgub, Gibran mengaku tidak tahu. Ya tergantung PDIP begitu. PDIP maunya gimana? Karena ini adalah partai kader PDIP begitu kan? Ya. Kalau ingin mengikuti citra bapaknya, loncat sana loncat sini ya wallahu a'lam begitu kan. Gibran tak banyak bicara ketika ditanya kemungkinan bakal diusung oleh duet PDIP Gerindra seperti Jokowi maju Pilgub DKI. Gibran memilih menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Nanti saja ya, kemungkinan koalisi nggak tahu, kita merampungkan. Bahkan sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra mendukung Gibran Rakabuming Raka apabila memilih langkah untuk maju sebagai calon gubernur cagup DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan Prabowo usai pertemuan empat mata dengan Gibran di Loji Gandrung. Bahkan beliau Gibran pas kok, kalau saya lihat saya dukung, saya kira dari dulu saya dukung ya, kata Prabowo. Prabowo mengatakan Gibran cocok baik itu di DKI, Jakarta maupun di Jawa Tengah. Prabowo menilai dua provinsi itu dinilai akan berhasil jika dicoba Gibran. Saya tadi katakan dua-duanya DKI dan Jawa Tengah cocok, dua-duanya beliau pasti berhasil ya. Kalau hanya uji coba ya jangan coba menjadi gubernur begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa apakah selama ini ya dilakukan oleh Gibran ini membuahkan hasil di Jawa Tengah atau di Kota Solo, apalagi kan perbedaan di DKI sangat luar biasa sekali begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau dia bertarung secara akal sehat ya, karena memang ini adalah partai PDIP ya, kadernya partai PDIP, tergantung partai PDIP. Menurut saya di Jawa Tengah itu juga potensial karena di sana adalah tempatnya banteng kekuasaannya banteng begitu kan. Ya mau tidak mau ya 90% ya pasti menang begitu. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita begitu. Bahwa persoalan-persoalan membangun bangsa itu sebenarnya dibangun oleh bersama-sama begitu kan. Punya hanya segelintir orang begitu. Ya memang si Gibran ini mungkin sama dengan bapaknya, logatnya semuanya sama begitu kan. Tetapi perlu diingat, ya semuanya oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, jangan sampai terkecoh dengan itu begitu. Ya banyak orang yang berspekulasi ketika menjadi gubernur, presiden dan sebagainya, banyak yang didukung oleh oligarki. Bermain dua kaki di situ begitu kan, membiayai semua, tapi perlu diingat bahwa dia punya kepentingan besar begitu. Tetapi langkah inilah yang kemudian tidak menjadi masalah, bagian dari demokrasi kita ya. Bagi kami adalah yang dipertanyakan apakah mampu untuk mengurusi DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah begitu kan. Nah pada hakikatnya ya ini harus ada mental yang kuat begitu kan. Karena dua-duanya ini adalah sama-sama tempatnya banjir begitu. Ya semua apapun dilakukan, misalnya ganti ini ganti itu, ya tetap aja banjir begitu kan. Karena memang lokasi di sana ya tidak diduga begitu kan. Dan netizen mempertanyakan apakah selama ini Gibran punya prestasi yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan dari publik yang harus kita jawab bersama-sama dan publik bisa menilai begitu kan. Ini kenapa minta pertimbangan ke beliau? Beliau nggak pernah nyagup. Kalau nyapres boleh minta pertimbangan beliau. Udah paling pengalaman beliau kalau nyapres. Tanggung sekali ngomong aja itu cucu Jokowi ini banyak sekali. Langsung sekjen PBB.
Ini banyak sekali, sedangkan membangun dinasti walaupun prestasi itu anak negeri nihil. Iya, prestasinya apa? Sampai sekarang banyak yang mengatakan prestasinya apa begitu kan. Jadi ini yang dipertanyakan oleh netizen gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.